ini kami ingin membuat video mengenai DHF. Adapun anggotanya yaitu saya Aubrey Dwi Roperdi, saya Agit Rizkydia, saya Melika Sakti, saya Isabel, saya Cita Pendeta, saya Audrey Aurelia, saya Mimi Mori, saya Francia, saya Biaran Snalbo. Selamat menyaksikan. A few moments later, a few inches later. Tahu nggak sih kalau ada pengguna yang diam-diam lebih kecil daripada headsetmu? Hari ini kita akan membahas terkait dengan Dengue Hemorrhagic Fever. Dengue Hemorrhagic Fever merupakan penyakit demam berdarah dengue yang lebih parah. Perbedaan antara DBD dan DHF terletak pada tingkat keparahan dan dampak pada tubuh. Dan DBD umumnya menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan nyeri sendi. Jika telah memasuki DHF, kondisinya bisa berkembang menjadi pendarahan, bahkan kerusakan organ, apabila tidak segera mendapat penanganan. Nah, penyebab Dengue Hemorrhagic Fever sama seperti DBD. Dengue Hemorrhagic Fever disebabkan oleh infeksi virus dengue yang menular lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Proses infeksi bermula ketika nyamuk yang terinfeksi virus menggigit seseorang yang mencari darah sebagai sumber makanan. Virus dengue kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Setelah itu, virus berkembang biak di dalam sel-sel manusia, terutama di sel-sel yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh. Sejumlah faktor seperti genetik, kondisi kesehatan, dan tipe virus dengue yang menyebabkan infeksi juga dapat mempengaruhi tingkat keparahan DBD sehingga berkembang menjadi kondisi ini. Gejala DHF seringkali dimulai dengan demam berdarah dan sakit kepala dan awalnya tidak dapat dibedakan dengan DBD. Namun kamu perlu waspada apabila gejala tersebut berkembang menjadi sakit perut yang parah dan nyeri tekan, muntah terus-menerus, bahkan mengalami muntah darah, epistaxis atau pendarahan pada gusi, kotoran berwarna hitam dan lengket, perut terlihat busuk, kelusuan, kebingungan, dan atau kegelisahan, hepatomegali, efusi pleura atau asites, perubahan suhu secara mendadak, dan demam menjadi hipotermia. Dengue Hemorrhagic Fever bisa terjadi saat infeksi virus memicu kebocoran pembuluh darah. Penurunan jumlah trombosit dan gangguan pembekuan darah bisa menyebabkan pendarahan dan shock. Fase demam berdarah. Virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk akan memunculkan gejala dalam 3 tahapan. Yang pertama, fase demam. Muncul demam tinggi yang berlangsung selama 2-7 hari, serta dengan gejala lain seperti nyeri otot dan sakit kepala. Yang kedua, fase kritis. Setelah 1 minggu, demam akan turun. Meski begitu, pasien justru beresiko mengalami pendarahan parah sehingga membutuhkan perawatan intensif. Yang ketiga, fase penyembuhan. Sesuai fase kritis, pasien akan mengalami demam kembali, akan tetapi fase ini dalam masa pemulihan saat trombosit perlahan kembali naik. Nah, adapun pengobatan demam berdarah. Yang pertama, obat penurun demam. Obat penurun demam dan pereda nyeri yang aman untuk mengatasi demam berdarah dengue adalah paracetamol. Hindari obat penghilang rasa sakit yang berisiko meningkatkan komplikasi perdarahan seperti ibuprofen dan naprofen. Yang kedua, istirahat yang banyak di tempat tidur. Pasien DBD dianjurkan untuk beristirahat di tempat tidur atau bed rest. Istirahat bisa membantu pemulihan jaringan tubuh yang rusak sehingga pasien lebih cepat sembuh. Yang ketiga, minum banyak cairan. Perawatan di rumah sakit dengan menggunakan itu akan memenuhi kebutuhan cairan pasien DBD. Namun, tidak selamanya pasien harus menjalani ONAME di rumah sakit. Pasien perlu minum lebih banyak cairan untuk menurunkan demam serta mencegah dehidrasi. Fun fact-nya, yang gigit dan nyebarin virus itu cuma nyamuk betina loh. Kenapa? Karena dia butuh darah buat bikin telur. Nyamuk jantan cuma makan jus bunga. Dan mereka gigitnya pas jam sibuk, pagi dan sore hari. Jadi bukan tengah malam kayak yang di film horor itu. Sekarang action plan kita 3M+, gak perlu skill, khususnya cuma niat. Pertama, menguras wadah air kayak bak mandi, ember, vas bunga. Please, dikuras minimal seminggu sekali, jangan jadi homestay buat jentik-jentik. Kedua, menutup semua penampungan air harus ditutup rapat. Kalau perlu, kasih gembok. 3. Mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas yang bisa menampung air hujan seperti ban, botol, kaleng. Mending didaur ulang atau dibuang aja biar nggak jadi resep atau gratis buat nyamuk. Dan ini plusnya pakai lotion anti nyamuk. Tidur di daerah rawan pakai cloud. Sekarang, kalau lo dari teman lo kena, apa yang harus lo wear? Ingat, gak ada obat ajaib buat DHF. Kuncinya cuma satu, pencegahan. Ayo jadi pahlawan dari lingkunganmu sekarang dengan langsung cek sekitar lingkunganmu. Suka dengan konten seperti ini. Kenapa sih? Apa ini budak? Main saja tahu. Ini kita akan membahas tentang bukan ini judulnya. Saat trombosit perlahan kembali naik. Terima kasih. Air hujan seperti botol, kaleng. Mending didaur ulang atau dibuang saja biar tidak jadi. Woi, mau bener nih, woi. Sekian dan terima kasih.
apa benda ni, weh?